Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya mencintai Rasulullah. Karena bagaimanapun juga cinta terhadap Rasulullah ini menjadi salah satu jalan cara Allah untuk mencintai kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 ini dijelaskan bahwasanya katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, maka yuhibbukumullah. Sebagai jawabannya, setelah kita mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan menjadikan Habib, kekasih. Nah, maksudnya bukan Habib tukang dawir gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, kita tahu bahwa yang layak orang itu dikatakan sebagai Habib, kekasih Allah, itu ya Nabi Muhammad, dan termasuk orang-orang yang mengikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kalau kita simpelkan gampangnya begini, fattabi'uni yuhibbukumullah, itu ikutilah aku maka Allah akan jadikan Habib kamu, atau mahbub, dijadikan sebagai kekasih. Syaratnya begitu. Lalu kemudian ketika ada orang yang mengatakan cara atau jalan mendapatkan cintanya Allah dan Nabi Muhammad melalui dari Habib, artinya harus mencintai Habib dulu. Kan ada oknum Habib mengatakan begitu, Pak, di media banyak. Bagaimana dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi, apakah atau mungkin ridho dari Allah kalau dia sendiri membenci Habib gitu, kata oknum Habib tersebut. Kalau dalam hal membenci, jangankan kepada zuriyah Nabi, saya katakan zuriyah Nabi karena Habib belum terverifikasi, Pak, belum tentu. Kepada orang lain yang non muslim pun kita dilarang untuk membenci. Dan ingat, syaratnya cinta kepada Nabi itu nggak ada harus cinta Habib, nggak ada rukun atau syaratnya mencintai Habib itu. Kalau toh ada yang mengatakan ini ada hadisnya, kemudian dikaitkan dengan wa'itrati ahlul baitku, itu bukan Habib, tapi duriyah Nabi yang betul-betul intisab, kan begitu. Ya, kita mau bagaimanapun juga sampai dini hari, karena sudah ada pakar-pakar ya, yang bagian ilmu nasab kita bukan pakarnya, tapi kan belum bisa menjelaskan ketersambungan ataupun tidaknya, kan begitu. Maka pernah Sayyidatina Aisyah itu pernah ditanya di dalam kitab Fathur Rabbani ini bagi para muhibbin. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana sih syaratnya cinta kepada Allah dan Rasulullah itu? Maka Aisyah menjawab, ada dua syarat kalau ingin diakui diterima cintanya oleh Allah dan Rasulullah. Kan begitu. Apa Aisyah? Dua syarat tersebut disampaikan oleh Aisyah. Fasyaratul mahabbatillah, fasyaratu mahabbatillah, adapun syarat cinta kepada Allah adalah al-bala. Harus siap diuji. Ujiannya besar. Itu kata Aisyah. Lalu syarat cinta kepada Nabi bagaimana Aisyah? Apakah syaratnya harus mencintai keturunannya? Kata Aisyah, fasyaratu mahabbatir rasuli al-faqru. Syarat cinta kepada Rasul kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siap fakir. Sementara ini banyak orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai duriyah Nabi tapi bermegah-megahan, kan begitu. Nah, ini yang justru akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kanjeng Nabi itu, beliau itu tempat tidurnya aja menggunakan pelapa kurma, Pak, sehingga salah satu sahabat itu sering melihat kalau bangun tidur kanjeng Nabi itu punggungnya terlihat bekasnya. Kan begitu, tidak bermewahan. Artinya begini, kesederhanaanlah yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu catat. Bahkan saya buka dalam kitab Mukasyafatul Qulub, qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannati. Kata Nabi, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, awas, kalau sunnah itu bukan hanya sekadar daripada yang mudah-mudahnya saja, yang kemudian wah sunnah kanjeng Nabi jenggotnya dipanjangin, nah gitu kan, atau menggunakan sorban, wangi-wangi, bukan begitu saja. Di antara sunnah-sunnah Rasul, jejak-jejak Rasul itu ada yang tercatat di dalam syahadah Madinah. Menghilangkan rasis itu bagian daripada sunnah Rasul.
ekstremisme, apalagi radikalisme, intoleran. Ini yang saya sampaikan, ini cikal bakal radikal nih. Nah, kalau hal-hal ini saja kemudian dilanggar, lo bagaimana? Karena bagaimanapun juga syahadah Madinah ini adalah salah satu hujah, bukti perjuangan keberhasilannya baginda Rasul. Kan begitu, bukan ini barang siapa yang membaca sholawat itu saja tentang masalah sunnah Rasul itu. Banyak dalam perjuangan itu juga harus kita pahami. Maka kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunnah ini global, baik dalam perilaku ubudiyahnya ataupun muamalahnya, hubungan sosialnya. Jangan mentang-mentang kemudian, oh kan Kanjeng Nabi suka jihad perang, kami siap jihad membela cucu Rasulullah, katanya begitu. Dari dulu Kang, kalau Anda tahu terjadinya perang Siffin, perang Nahrawan, kemudian perang Jamal, apa sih yang direbutin itu? Masing-masingnya membela Duriyah Rasul, masing-masingnya membela sahabat Nabi. Artinya ada politisasi agama. Kan begitu. Janganlah kita sampai terjadi lagi kemudian istilahnya hanya gara-gara fanatik butanya yang tidak bisa menggambarkan contoh akhlakul karimahnya. Justru ini akan menjadikan permusuhan antar sesama kita. Coba kalau orang normal, ini kita orang-orang Nusantara, kemudian hanya gara-gara orang pendatang, kemudian sebagian kelompok yang seolah-olah dia membela panjinya Rasulullah, padahal Duriyah Wali Songo juga banyak Duriyah Rasul. Kalau dipikir-pikir gak sadar gitu kan, ada yang ngajak perang, ngajak berantem macam-macam. Tetap akhirnya yang menjadi korban itu adalah orang-orang kita ini loh. Ingat lagi sejarah, siapa yang seringkali mengadu domba kayak gini itu kalau bukan para penjajah? Kan begitu. Waman ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannati. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersama-sama di surga di hari kiamat bersamaku juga. Itu kata Nabi. Dan ingat, kenapa harus saya sampaikan mengenai tentang cinta Rasul? Karena ini Pak, yang masuk di mindsetnya orang umum, seolah-olah jalan cinta kepada Kanjeng Nabi itu adalah melalui dari mencintai Habib, ikut tok satu pintu gitu. Padahal kalau kita lihat, ini ada salah satu ini ada riwayat ya yang disampaikan dari Bashar Al-Hafi radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bashar Al-Hafi ini pernah melihat Kanjeng Nabi di dalam keadaan tidur, artinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Faqala ya Bashar, atadri bima rafa'akallahu min baini aqranika. Wahai Bashar, kata Nabi, apakah kamu tahu dengan sebab apa Allah mengangkat derajatmu di antara teman-temanmu yang lain? Qultu la ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten ya Rasul, kulo boten ngertos apa yang menjadi sebab saya diangkat derajatnya oleh Allah itu. Disampaikan, qala bi khidmatika lis-shalihin. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, yang menjadikan engkau Bashar diangkat martabat derajatnya di sisi Allah, bi khidmatika lis-shalihin, karena engkau khidmat kepada orang-orang yang solih. Nih, berbicara tentang orang solih itu apakah hanya cukup Duriyah Rasul saja? Tidak. Kita berkhidmat kepada ulama, kepada kiai, kepada siapa saja orang-orang yang solih yang berjuang di jalan Allah. Itu kategorinya khidmah lis-shalihin. Kan begitu. Ini kan seolah-olah dipersempit. Katanya kita ini mengikuti jejak Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat menghargai kepada siapapun. Yang pertama itu, yang menjadikan Bashar diangkat martabatnya oleh Allah, bi khidmatika lis-shalihin, kata Rasul, karena engkau sudah berkhidmat kepada orang-orang yang solih. Ingat, solihin itu ya. Wa nasihatika li ikhwanika. Yang kedua, yang menjadikan engkau diangkat martabatnya oleh Allah karena nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Artinya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Sekarang begini, ketika memang mereka salah, sejarah dirubah dan lain semuanya banyak yang dibelok-belokkan, kita kasih nasihat, apakah salah itu? Katanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Tapi giliran mereka yang justru lebih mencaci maki, lebih provokatif cara mereka. Ketika ada orang-orang kita yang salah, dibiarkan, dianggap wajar. Ini gak objektif seperti ini. Terus kemudian wa mahabbatika li ashabika. Yang ketiga, yang membuat engkau diangkat oleh Allah derajatnya, wahai Bashar, wa mahabbatika li ashabika, karena sebab cintamu, welas asrimu, cinta kasih sayangmu kepada para sahabat-sahabatmu. Tuh, Kanjeng Nabi itu gak membatasi cinta mahabbah itu. Kemudian wah, karena ini adalah katanya Duriyah Rasul, akhirnya dilebih-lebihkan. Gak bisa. Nol itu nanti di hadapan Allah. Wa ahli sunnati wa tibaika li sunnati. Kemudian yang selanjutnya, yang menyebabkan engkau Bashar diangkat derajatnya oleh Allah karena engkau menjadi ahli sunnahku. Artinya yang betul-betul meneruskan jejaknya Kanjeng Nabi.
termasuk wattiba'i kali sunnati, mengikuti jejak-jejak kanjeng Nabi atau perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebenarnya. Nah ini ya, terakhir dari yang saya sampaikan untuk para muhibbin, artinya bagi yang masih mencintai, monggo mencintai siapapun boleh, tapi kalau ketika justru cintamu ini menjadikan istiqor dengan yang lainnya, ini akan bahaya. Kan nggak sadar Pak, karena begini yang kita sampaikan, contoh seperti ada Sadiliyah yang dibelokkan, ada pemalsuan makam, kemudian ada sejarah NU yang dibelokkan, kemudian kita sampaikan kebenarannya, mereka tanggapannya wah ini provokatif, kan begitu, pemecah belah umat. Sementara dari mereka-mereka oknum-oknumnya lebih banyak yang jelas-jelas provokatif, pemerintah dihinakan, ulama-ulama dihinakan, dianggap biasa. Nah ini sudah gak sadar, nalahnya tidak sadar. Naudzubillahi min dzalik.